Xiaomi 13T, smartphone pertama dari Xiaomi Indonesia yang pakai kamera Leica. Smartphone ini jadi obat kecewa buat para Mi fans yang sedih Xiaomi 13 series nggak masuk ke sini. Tapi smartphone ini bisa lah jadi pengganti seri flagshipnya Xiaomi buat orang-orang yang pengen ngerasain gimana rasanya pakai kamera Leica yang harganya ratusan juta rupiah. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Kamera jadi highlight utama dari smartphone ini karena Xiaomi naro logo Leica di kamera Xiaomi 13T. Ini nggak cuma naro logo aja, kerjasama beneran nih Xiaomi sama Leica. Kalian tau lah ya, Leica pabrikan kamera asal Jerman yang biasanya ini tuh jadi kamera idaman para fotografer karena harganya ratusan juta buat kameranya aja. Dan lensanya tuh minimal 50 jutaan lah buat bisa kalian miliki gitu. Dan smartphone ini bisa ngasih sensasi ala-ala kamera Leica di harga cuman 6 jutaan aja. Kamera belakangnya ada 3, ada sepasang kamera 50 megapiksel buat kamera utama dengan lensa wide dan kamera telefoto dengan 2 kali optical zoom. Terus juga ada kamera ultrawide 12 megapiksel dan semuanya tiga kamera di kamera belakang ini udah dituning langsung sama Leica dan juga teknologi AI engine dari Xiaomi buat ningkatin proses pencitraannya. Jadi secara gambar tuh kualitasnya bakal lebih detail, bakal lebih tajam juga warnanya, dynamic range juga ya lebih pas lah dibandingin sama seri sebelumnya. Kerja sama Leica sama Xiaomi ini nggak cuman di software aja. Kita tahu ya, kalau Leica ini kan ada banyak filter di Xiaomi 13T. Ada lebih dari 5 filter yang bisa kalian pilih dan juga 2 opsi warna. Jadi ada Leica Authentic sama Leica Vibrant. Nah, dua-duanya ini untuk 2 model pengambilan gambar. Kalau yang Authentic sebenarnya cocok buat street photography. Jadi warna-warna yang tone warnanya tuh agak meredup, ya lebih kelihatan sinematik lah bisa dibilang. Tapi kalau yang Vibrant itu cocoknya buat ngambil foto potret. Jadi warnanya bakal lebih keluar lagi nih kalau kita motret muka orang misalnya atau motret objek-objek yang lebih colorful lah bisa dibilang. Itu secara software. Nah, secara hardware-nya kerjasama Leica sama Xiaomi ini lebih dalam lagi. Karena kamera utama misalnya dari Xiaomi 13T ini udah pakai teknologi lensa dari Leica. Kalau kalian tahu, Leica itu punya beberapa model lensa ya. Ada lensa Summicron, ada lensa Summilux juga. Nah, untuk Xiaomi 13T kamera utamanya itu pakai lensa Summicron. Ada 7 lapisan lensa yang dikasih Leica untuk smartphone ini. Semuanya itu berfungsi buat ngurangin noise, terus ningkatin detail, ningkatin warna juga, dan mencegah efek glare pas kita motret. Jadi nggak ada efek kayak pecahan cahaya ketika kita motret menghadap cahaya matahari atau motret ketika night mode misalnya. Terus ada lampu-lampu yang langsung ngadep ke matahari. Nah, itu bisa direduksi pakai teknologi 7P lens oleh Leica ini. Dan semua kamera belakang ini udah nih hardware, softwarenya by Leica, semuanya juga secara pencitraan udah didukung sama teknologi pencitraan yang namanya Xiaomi Imaging Engine. Jadi secara pencitraan bakal lebih dimaksimalin lagi dibandingin sama Xiaomi 12T, baik itu detail, dynamic range, kedalaman warna, terus juga yang pastinya nih karena udah kerja sama Leica, bakal ada watermark khas Leica yang sebenarnya watermark ini tuh kalau buat sebagian orang mungkin ya kayak menu-menuhin gambar aja karena watermarknya gede banget. Tapi buat orang yang suka foto-foto dari Leica, watermark ini bikin jadi pembeda karena kualitas fotonya entah kenapa jadi kayak berasa berkelas aja gitu dibandingin sama smartphone 5 atau 6 jutaan lainnya yang punya mungkin konfigurasi kamera 50 megapiksel juga, mirip kayak Xiaomi 13T. Untuk kamera depannya sebenarnya nggak ada upgrade yang signifikan karena masih pakai sensor 20 megapiksel dan jenis lensanya tuh fixed focus, masih belum autofocus. Secara kualitas ya emang ya kualitas Xiaomi aja sih. Warna detailnya ya cukup bagus lah, warnanya juga natural, nggak lebay-lebay banget. Cuman ya kurangnya karena fixed focus itu, karena
pas kita selfie, kalau angle-nya nggak pas, otomatis hasil selfie-nya bakal agak sedikit burem. Beda dengan kamera selfie kayak Vivo V27 lah bisa dibilang, karena ada autofocus, kita bisa nentuin titik fokus yang mana pas kita selfie dan ngeburemin bagian background atau latar belakangnya. Ya kalau fix fokus kurangnya di situ aja sih. Sebenarnya keunggulan lain ya, upgrade lain dari Xiaomi 13T itu nggak cuma di kameranya aja. Kamera yang beneran berasa ngasih experience kayak kamera ratusan jutanya Leica. Tapi juga dari sisi desain. Karena salah satu varian dari Xiaomi 13T itu warnanya blue. Nah warna blue ini tuh punya material bodi belakang yang terbuat dari kulit vegan. Jadi lebih bagus nih daripada generasi sebelumnya yang ya kelihatan glossy lah bisa dibilang. Sementara dua warna lainnya itu green sama black, tampilannya dari kaca, bodi belakangnya dari kaca, dan agak punya efek pantulan cermin lah. Tapi ya ada pantulan cahaya, ada pantulan gradasi juga, efek-efek gradasi juga sedikit, tapi ya lebih ke cermin dan gampang kotor. Nah kalau warna ini lebih ke hero color-nya Xiaomi sendiri, Xiaomi 13T. Selain desain dan material yang beda, smartphone ini juga udah ngantongin rating IP68. Nah, rating IP68 ini berarti smartphone ini bisa dicemplungin atau diajak berenang di air tawar ya, sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Jadi kalian bisa berenang di kolam renang gitu ya, terus sambil ngambil gambar pakai tombol shutternya, pakai tombol volume. Ya aman-aman aja smartphone ini, karena gue udah berkali-kali sih ngerendam smartphone ini ya aman-aman aja sih. Cuman ya emang kurangnya layarnya bakal jauh nggak responsif banget. Tapi itu standar sih, karena beberapa smartphone lain yang punya rating yang sama juga mengalami masalah yang sama. Kalau ngomongin layarnya sebenarnya masih mirip sih rasanya ya dengan Xiaomi 12T, karena ukurannya sama, 6,67 inci, panelnya pun sama, AMOLED. Resolusinya juga persis, bedanya cuma dua sih, di refresh rate yang udah meningkat jadi 144 Hz, dan ada fitur yang memungkinkan kita nih sebagai usernya buat memilih aplikasi mana aja atau game apa aja yang bisa dijalanin di refresh rate 144 Hz. Dan juga intensitas cahaya smartphone ini yang udah meningkat cukup signifikan jadi 1200 nits di high brightness mode. Secara overall emang secara desain dan build quality emang lebih bagus lagi ya, karena udah IP68, terus ada dua varian yang bodinya kaca pula, dan ini juga udah dilapisin sama kulit vegan yang lebih enak, lebih nyaman juga buat digenggam. Upgrade lainnya dari smartphone ini, ya spesifikasi dapur pacunya. Karena smartphone ini udah didukung, udah ditenagain sama MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Ultra di sini berarti MediaTek udah kerjasama nih sama Xiaomi buat ngeracik langsung chipset khusus Xiaomi 13T. Jadi ada beberapa fitur yang dimaksimalin oleh MediaTek khusus buat Xiaomi 13T, termasuk proses pencitraannya mirip kayak Xiaomi 12T. MediaTek Dimensity 8200 Ultra sendiri ada prosesor high-end bisa dibilang dengan fabrikasi 4 nanometer. Kinerjanya jauh lebih baik pasti dari 8100 Ultra di Xiaomi 12T karena clock speed di performance core smartphone ini tembus sampai 3,1 GHz. Kalau dibandingin, gue udah benchmark smartphone ini pakai Antutu Benchmark. Misalnya ya, Antutu Benchmark versi 10, skornya sendiri tembus 884 ribuan poin. Kalau di compare bisa dibilang skornya masih ada di atas dari Snapdragon 870 atau Snapdragon 888, tapi masih agak di bawah nih dibandingin sama Exynos 2200 di seri Galaxy S22 Ultra, seri Galaxy S22 series, dan juga Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang kita bisa temuin di Poco F5. Jadi masih cukup jauh lah selisihnya. Cuman buat sebuah smartphone yang harganya 6,5 jutaan ini, skor 884 ribuan poin di Antutu Benchmark itu skor yang impresif. Di 3D Mark sendiri ya, pengujian lainnya, gue coba di With Live Stress Test simulasinya, skornya juga impresif dengan stabilitas performance GPU yang sangat tinggi. Stabilitasnya tembus sampai 97,5% dengan skor terbaiknya di atas 5.800-an poin. Rata-rata frame rate-nya itu tembus 42 fps. Ini ingat, with live stress test. Jadi simulasi yang sama dijalani selama 20 kali looping, tapi tetap stabil di atas 97%. Itu hasil yang impresif sih kalau menurut gue ya. Cuman kalau di PC Mark, skornya sih emang di atas 13 ribuan poin ya. Tapi kelihatan di sini kalau
MediaTek Dimensity 8200 Ultra dan sistem operasi MIUI 14 berbasis Android 13 di smartphone ini tuh emang ngatur performance chipsetnya nggak ngegaspol, nggak 100% stabil gitu, karena ya bakal ngedraining baterai juga. Ngomong-ngomong soal baterai dari Xiaomi 13T ini kan kapasitasnya 5000 mAh ya. Kelihatan kalau di PC Mark simulasinya malah ketika simulasi awal itu baru performance-nya di 100%. Tapi setelah berjalan simulasinya itu bakal performance-nya cuman dikeluarin sampai 60%-an aja. Tapi skornya masih tinggi loh, 13.600-an poin. Tujuannya apa? Tujuannya biar baterainya lebih efisien, jadi prosesor tuh nggak makan daya lebih besar. Itu terbukti ketika gua pakai smartphone ini sebagai daily driver, sekali ngecas smartphone ini ngasih gua waktu ya, bisa dibilang waktu pemakaian di atas 12 jam dengan baterai tersisa yang cukup banyak. Gue sendiri pakai smartphone ini cukup intens ya. Selain kamera doang, karena gue memang ketagihan sama rasa Leica-nya di smartphone ini, gue juga sering main game, grinding lah di game RPG kan itu ada auto hunt di situ. Nah gue nyalain full di situ, tetap bertahan di atas 12 jam. Jadi ya sebenarnya ini adalah perpaduan chipset yang powerful dan efisiensi dayanya. Nah, ngomongin soal baterai, di sini kurangnya. Karena baterainya emang sama dibandingin sama 12T kapasitasnya, cuman fast chargingnya downgrade. Kalau sebelumnya 120 watt, sekarang cuman 67 watt aja. Ya pastinya 2 kali lipat lebih rendah ya dibandingin sama Xiaomi 12T. Kecepatan ngecasnya gimana? Sebenarnya fast charging 67 watt tuh nggak buruk-buruk amat. Cuman gua agak kecewa aja sih downgrade dari 120 watt yang adapternya pun bisa dipakai buat ngecas laptop gitu ya, saking gedenya tuh output. Cuman 67 watt emang masih impresif sih, karena gua ngecas dari 15% sampai full itu ya kurang lebih 40 menitan lah. Dengan posisi smartphone yang mati layarnya ya, tapi tetap hidup smartphone-nya, jadi cuma layarnya aja yang mati dan terkoneksi ke jaringan WiFi sama seluler. Satu lagi yang baru sih bisa dibilang dan upgrade juga dari Xiaomi 13T adalah dukungan eSIM. Ini bisa dibilang jadi smartphone Xiaomi pertama sih di Indonesia yang udah didukung sama eSIM. eSIM-nya sendiri ya kalian bisa temuin di pengaturan di smartphone ini. Kalau kalian udah punya eSIM sebelumnya ya tinggal scan QR aja pakai sistem eSIM di smartphone ini. Dan kalau klaimnya Xiaomi Indonesia, Xiaomi 13T itu bisa menampung sampai 8 eSIM. Tapi secara bergantian ya buat pakainya. Jadi kalau misalnya pakai satu, ya yang 7-nya nggak bisa dipakai gitu. Tapi maksimal sampai 8 eSIM. Nah, karena dia juga support 2 kartu SIM, jadi perpaduannya gini, SIM 1 sama eSIM, atau SIM 1 ya SIM 2 gitu. eSIM-nya nggak nyala gitu. Jadi nggak bisa lebih dari 2 nomor yang bisa aktif di smartphone ini. Sebenarnya dengan harga 6,5 juta, smartphone itu menggoda abis sih. Pertama, harganya masih mirip dengan Xiaomi 12T. Jadi nggak ada peningkatan, padahal upgrade spek, upgrade fiturnya benar-benar signifikan. Jadi nggak cuma ganti nama, ganti body, tapi jeroannya sama. Enggak. Itu nggak Xiaomi banget ya. Terus, ya harganya tuh menarik. Dibandingin sama Eropa yang tembus sampai 11 juta, smartphone ini dengan harga 6,5 juta, dengan segala fitur yang dikasih, menurut gue bisa jadi Xiaomi 13T adalah high-end killer. Jadi killernya smartphone Android high-end yang udah beredar di Indonesia. Ya emang ada sih smartphone Android harga 6 jutaan yang ya menarik. Misalnya kayak Galaxy A54, itu udah IP68, kameranya juga bagus. Terus juga ada Oppo Reno 10, Vivo V27 juga 5,9 juta. Menurut gue itu pilihan yang menarik juga. Cuman satu yang nggak mereka tawarin. Fitur kamera yang bikin penggunanya itu berasa pakai kamera Leica. Ya, kerja sama Leica dengan Xiaomi ini bener-bener jadi keunggulan telak lah dari Xiaomi 13T dibandingin sama kompetitor-kompetitor lainnya. Kerja sama ini nggak cuman gimmick, nggak cuman asal naruh logo aja, tapi beneran Leica tuh turun tangan. Kualitas belingnya Jerman tuh beneran berasa di Xiaomi 13T ini secara lensa, secara kualitas pencitraan, filter-filter, watermark, ada semua lengkap di Xiaomi 13T. Ya menurut gue dengan harga segini, ini pilihan yang menarik sih. Pilihan menarik buat kalian yang memang lagi ngincer smartphone di akhir tahun ini, buat pemakaian setahun ke depan mungkin ya, karena dengan spesifikasi yang ditawarin, masih kuat-kuat aja sih buat bertahan sampai setahun ke depan, dan kualitas kameranya juga nggak buruk-buruk amat, ditambah sama build quality yang menurut gue udah bagus. Dan satu lagi, Xiaomi juga ngejanjiin
update software panjang buat Xiaomi 13T. Itu aja sih review lengkap impresi gua dari smartphone ini setelah gua pakai smartphone ini tuh kurang lebih 2 mingguan jauh sebelum peluncurannya di Indonesia. Jadi gue diajakin jalan-jalan juga sih sama Xiaomi Indonesia buat ngejajal langsung Xiaomi 13T. Jadi sebenarnya ini review jujur, tadi juga gue udah nyebutin kekurangannya, kelebihannya kayak gimana. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Zontek, nyalain loncengnya biar tahu nih review-review terkini hands-on dari gadget apapun yang ada di Indonesia. Gue Faisal, pamit.